Bab 1651 4 Keterampilan Rahasia Besar. Erten Tabu, Tousat Spearhead Slash. Nangong Tianxi benar-benar marah oleh Chu Feng. Kali ini, dia tidak menggunakan serangan biasa. Sebagai gantinya, dia menggunakan Erten Tabu Martial Skill dari awal. Keterampilan Martial Tabu Erten sangat kuat untuk memulai. Ketika skill Martial Erten Tabu dilepaskan dengan kekuatan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap seperti Purple Rainbow Sword. Kekuatannya yang diperkuat adalah sesuatu yang bisa dibayangkan dengan baik. Pada saat ini, lebih dari 1000 sinar pisau ungu muncul secara bersamaan. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan yang dibentuk oleh sinar pisau. Dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, mereka menyerbu ke arah Chu Feng. Jika Chu Feng dipukul oleh sinar pedang, dia pasti akan menemui ajal yang mengerikan dengan tubuhnya terurai menjadi 10.000 keping. Namun, bahkan ketika menghadapi serangan seperti itu, Chu Feng masih memiliki senyum di wajahnya. Kemudian, cahaya mulai menyala di bawah kakinya dan dia menghilang seperti hantu. Hanya dengan mengandalkan sepasang sepatu botnya, Chu Feng menghindari serangan fatal Nangong Tianxi lagi. Meskipun keterampilan bela dirimu tampaknya cukup kuat, sayangnya, itu sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, kamu tidak dapat mendaratkan satu tebasan pada aku, sosok Chu Feng muncul di kejauhan. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke Nangong Tianxi. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Terus tersenyum, aku akan melihat apakah kamu akan bisa tersenyum setelah ini. Tiba-tiba, Nangong Tianxi mengacungkan pedang pelangi ungu di tangannya. Ketika sinar pedang ungu menembak ke arahnya lagi, ekspresi Chu Feng segera mengambil perubahan besar. Alasan untuk itu adalah karena tebasan Nangong Tianxi tidak ditembak ke arah Chu Feng, melainkan ditembak ke arah Nangong Moli. Meskipun Chu Feng sudah menyiapkan pembentukan roh defensif untuk Nangong Moli, pembentukan roh dunianya, terlepas dari seberapa kuat kekuatannya, tidak akan mampu menahan tebasan Nangong Tianxi. Jika tebasan ini mengenai, tidak hanya akan menghancurkan pembentukan roh dunia Chu Feng, itu juga akan membunuh Nangong Moli. Wos! Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak ragu-ragu. Sepatu bot di kakinya segera bersinar dengan cahaya. Dalam sekejap, Chu Feng tiba sebelum Nangong Moli. Tepat pada saat ini, tebasan tajam itu telah tiba. Boom! Dalam sekejap, ledakan besar menyebar ke seluruh area beberapa mil. Setelah itu, riak energi mulai menyapu cakrawala. Seperti awan ungu yang sangat besar, riak energi tetap ada di udara. Dalam hal trik, kamu masih kurang. Pada saat ini, Nangong Tianxi sangat senang dengan dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah karena dia yakin bahwa tebasannya berhasil mendarat di Chu Feng. Selama mendarat di Chu Feng, dia yakin bahwa Chu Feng tidak akan bisa menahan tebasannya. Bahkan jika Chu Feng beruntung dan tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Apa itu? Namun, pada saat riak energi ungu mulai menghilang secara bertahap, mata Nangong Tianxi mulai bersinar, dan ekspresinya mengambil perubahan besar. Ketika riak energi semakin banyak menghilang, penampilan Chu Feng menjadi lebih jelas, dan ekspresi Nangong Tianxi menjadi semakin cemerlang. Kulitnya berubah pucat, dan bibirnya bergetar. Dia jelas sangat ketakutan. Pada saat ini, bukan hanya Chu Feng yang sama sekali tidak terluka, ada 4 aura yang melekat di tubuhnya. 4 aura ini adalah 4 warna yang berbeda, dan memiliki 4 bentuk yang berbeda. Ada harimau putih, naga biru, kura-kura hitam, dan phoenix merah berapi-api. Mereka adalah 4 binatang buas yang kuat. Pada saat ini, mereka semua muncul di tubuh Chu Feng. Mereka keluar dari tubuh Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal jika hanya 4 binatang yang muncul. Namun, 4 aura kuat yang muncul bersama binatang buas sangat menakutkan Nangong Tianxi. Pada saat ini, Nangong Tianxi merasa bahwa meskipun Chu Feng masih memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 3, kekuatan pertempurannya benar-benar melampaui kemampuannya. Ini secara alami karena 4 keterampilan rahasia besar yang telah ditangkap Chu Feng. Azure Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, dan Black Tortoise. Pada saat ini, Chu Feng bukan hanya musuh klan kekaisaran Beitang, ia juga penjahat yang diinginkan klan Nangong Kekaisaran. Dia merasa bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Dengan demikian, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan keahlian rahasia hebatnya. Dengan meningkatnya budidaya Chu Feng, kekuatan 4 keterampilan rahasia besar Chu Feng juga tak tertandingi dari sebelumnya. Saat ini, bukan hanya Chu Feng yang dapat menggunakan 4 keterampilan rahasia besar secara bersamaan, mereka juga mampu membuatnya tak terbendung. Sementara tidak ada dari 4 keterampilan rahasia besar yang sebanding dengan teknik mendalam abadi air sendiri, ketika mereka digunakan secara bersamaan dan menyatu dengan Chu Feng. Di mana ia bisa menggunakannya sesuai keinginannya, kekuatan 4 keterampilan rahasia besar pasti melampaui bahwa dari teknik mendalam abadi air. Harimau putih memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Kura-kura hitam memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar. Azure Dragon memiliki kecepatan luar biasa. Vermilion Bird memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat besar. Ketika 4 kekuatan yang berbeda ini menyatu bersama dengan Chu Feng, mereka hanya membiarkan Chu Feng menjadi tak terkalahkan. Ketika melawan seseorang dengan kekuatan pertempuran yang sama, dengan bantuan 4 keterampilan rahasia besar ini, bagaimana mungkin ada orang yang mampu melawan Chu Feng? Kamu, apa sebenarnya kamu? Menghadapi Chu Feng yang sedemikian,
Nangong Tianxi mengungkapkan rasa takut. Kakinya menjadi lemah, dan dia mulai bergerak mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Nangong Tianxi tiba-tiba merasa bahwa orang di depannya bukan manusia sama sekali. Sebaliknya, dia adalah monster. Jika dia bukan monster, bagaimana mungkin ada aura dari 4 monster berlama-lama di sekitarnya? Namun, aura mereka tampaknya sangat mirip dengan teknik mendalam air abadi. Itu adalah aura keterampilan rahasia. Nangong Tianxi sangat percaya bahwa apa yang telah digunakan Chu Feng saat ini jelas merupakan keterampilan rahasia. Namun, itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk mendapatkan teknik mendalam abadi air. Namun, tiba-tiba, Chu Feng sekarang benar-benar mengungkapkan bahwa ia mengendalikan 4 keterampilan rahasia lainnya selain teknik mendalam air abadi. Ini adalah sesuatu yang Nangong Tianxi tidak bisa terima. Sepertinya aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu akan mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sekarang, aku akan mengembalikan kata-kata itu kepadamu. Ini adalah kekuatan sejati aku, Chu Feng. Petik 2. Chu Feng tersenyum dingin. Kemudian, raungan naga terdengar, dan Chu Feng langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, Chu Feng sudah di belakang Nangong Tianxi. Cakar harimau putih mencengkeram pedang pelangi ungu Nangong Tianxi. Kemudian, Chu Feng dengan kejam menembakkan kepalan tangannya ke dada Nangong Tianxi, menyebabkannya muntah darah dan menderita luka serius. Setelah serangan tinju pertamanya, Chu Feng terus melemparkan lebih banyak tinju. Semua tinjunya mendarat ke dada Nangong Tianxi. Sementara tidak ada tinju yang berakibat fatal, masing-masing dari mereka menyebabkan Nangong Tianxi merasakan sakit yang sangat besar, begitu banyak rasa sakit sehingga dia berharap dia mati. Setelah beberapa kali pukulan, seluruh tubuh Nangong Tianxi berlumuran darah dan dia kehilangan kesadaran. Setelah dia kehilangan kesadaran, dia juga kehilangan kemampuan untuk terus berdiri di udara. Dengan demikian, ia jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan kejam. Namun, meskipun ia jatuh ke tanah, Purple Rainbow Sword-nya masih dipegang oleh cakar harimau putih itu. Bajingan, kamu berani melukai saudara ketiga aku akan membunuhmu. Semua ini dilihat oleh Nangong Tianhu. Dalam kemarahan yang tak tertandingi, dia mulai menyerang teknik mendalam abadi air dengan panik. Dia mencoba untuk menghilangkan teknik mendalam abadi air secepat mungkin sehingga dia bisa membalas saudara ketiganya. Namun, meskipun teknik mendalam abadi air tidak lagi cocok untuk Nangong Tianhu, itu memiliki kekuatan restorasi yang menakutkan. Setiap kali dihancurkan oleh Nangong Tianhu, itu akan segera terlahir kembali. Ini menyebabkan Nangong Tianhu sakit kepala luar biasa. Meskipun dia mampu menekan teknik mendalam abadi air, dia tidak dapat membebaskan diri dari itu sama sekali. Wos, tepat pada saat ini, teknik water immortal mendalam tiba-tiba berubah menjadi jet air dan menembak ke dahi Chu Feng. Sama seperti itu menghilang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah mengambil kembali teknik mendalam abadi air. Dia berencana menghadapi Nangong Tianhu sendirian untuk pertempuran yang menentukan. Dengan kata lain, dia berencana untuk mengurus Nangong Tianhu sendiri. Bab 1652 merebut barang. Nangong Tianhu meraung marah. Kemudian, memegang Qian Rainbow Sword, dia meretas Chu Feng. Dalam sekejap, sinar Qian memotong langit dan bumi. Berdasarkan kekuatan serangannya, Nangong Tianhu memang lebih ganas daripada Nangong Tianxi. Bagaimanapun, pada saat ini, Nangong Tianhu tidak memiliki rasa pengecut sama sekali. Yang dia miliki hanyalah keinginan membunuh yang meluap-luap. Dengan demikian, pedang pelangi Qian di tangannya berkali-kali lebih tajam dan lebih kuat daripada pedang pelangi ungu di tangan Nangong Tianxi. Namun, dihadapkan dengan serangan ganas dari Nangong Tianhu, Chu Feng benar-benar berdiri di sana tanpa bergerak. Dia membiarkan pedang pelangi Qian untuk terus melepaskan tebasan fatal ke arahnya tanpa menghindar sama sekali. Itu bukan karena Chu Feng memiliki Dead Wish. Hanya, Chu Feng tidak berharap bahwa kekuatan pertarungannya akan meningkat sedemikian rupa setelah menggunakan 4 keterampilan rahasia besar. Dengan perlindungan gabungan dari 4 keterampilan rahasia besar, bahkan jika Nangong Tianhu mengacungkan pedang pelangi Qian, dia tidak akan bisa membahayakan Chu Feng. Bajingan, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa melukaimu. Nangong Tianhu sangat marah oleh Chu Feng sehingga dia hampir gila. Alasan untuk itu adalah karena tindakan Chu Feng hanyalah penghinaan besar baginya. Dia tidak bisa menanggung penghinaan seperti itu dari Chu Feng. Dengan marah, dia tiba di depan Chu Feng, dan ingin menggunakan kekuatan ilahi dari Qian Rainbow Sword untuk mengiris pertahanan Chu Feng. Namun, tepat pada saat ketika Qian Rainbow Sword diretas ke arah Chu Feng, cakar harimau putih besar tiba-tiba muncul dan meraih Qian Rainbow Sword yang masuk. Setelah Qian Rainbow Sword akhirnya dicengkeram oleh cakar macan putih, itu tidak dapat membebaskan diri. Tidak peduli seberapa keras Nangong Tianhu mencoba, dia tidak dapat menarik pedang pelangi Qian kembali. Seolah-olah pedang pelangi Qian telah tertanam ke dalam cakar harimau putih. Pada saat ini, ekspresi Nangong Tianhu sangat berubah. Setelah berjuang, dia menjadi sadar betapa buruknya situasinya. Chu Feng jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Menghadapi ekspresi ketakutan Nangong Tianhu, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, aku tidak membual di sini. Kecuali jika kamu memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 5, lupakan tentang melukai aku sedikit pun. Petik 2. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menembak banyak tinju. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam.
Serangan tinjunya mendarat dengan kuat ke tubuh Nangong Tianhu. Setelah serangkaian pukulan tinju berakhir, Nangong Tianhu, seperti adiknya, kehilangan kesadaran dan jatuh dengan kejam ke tanah. Dia tidak lagi bisa melanjutkan pertempuran. Adapun pedang pelangi Qian yang ia miliki, seperti pedang pelangi ungu adiknya, itu juga berakhir di tangan Chu Feng. Wow, kakak Chu Feng, kamu luar biasa. Keduanya sebenarnya tidak cocok untuk kamu, bahkan ketika bergandengan tangan. Selain itu, mereka berdua memiliki kultivasi satu tingkat di atas kamu. Petik 2. Kakak Chu Feng, seberapa kuatkah kamu? Aku tidak pernah bertemu seseorang yang sekuat dirimu. Petik 2. Klan kami mengatakan bahwa Molly adalah seorang jenius. Namun, ketika Molly melihat kakak laki-laki Chu Feng, dia benar-benar merasa sangat rendah. Petik 2. Nangong Molly berlari sambil bersorak kegirangan. Sementara Chu Feng telah menempatkan formasi roh defensif di sekitarnya untuk melindunginya, pembentukan rohnya tidak membatasi kebebasannya. Dengan demikian, dia secara alami dapat bergerak. Molly, kamu dikorupsi oleh contoh-contoh buruk. Kamu benar-benar mulai bercanda dengan kakak laki-laki kamu, Chu Feng. Chu Feng dengan ringan menjentikkan dahi kecil Nangong Molly. Kemudian, dia mulai bermain-main dengan Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword. Mereka adalah dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selain itu, mereka berdua memiliki kualitas unggul dari talismanik Soul Stealing Flute Tantai Sui. Chu Feng benar-benar jatuh cinta dengan mereka. Kakak Chu Feng, kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap keduanya adalah item berkualitas tinggi. Dilaporkan, saat itu, Grandmaster Rainbow menggunakan semua yang telah ia pelajari. Dan semua sumber daya yang ia peroleh dalam hidupnya untuk memperbaiki 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ketujuh persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu secara kolektif dikenal sebagai Seven Rainbow Swords. Mereka adalah 7 senjata terbaik yang disempurnakan oleh Grandmaster Rainbow di masa hidupnya, kata Nangong Molly. Gadis kecil, kamu tahu sedikit. Dalam hal itu, apakah kamu tahu bagaimana pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu berakhir di tangan Nangong Imperial Clan kamu? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tahu. Tidak lama setelah ketua klan Lord kami menjadi kepala klan baru Nangong Imperial Clan kami. Pada saat itu, ia membuka makam kaisar bersama klan kekaisaran Beitang. Dari makam kaisar, mereka menemukan Seven Rainbow Swords. Di antara mereka, 3 menjadi milik klan kekaisaran Nangong kami, dan 3 menjadi milik klan kekaisaran Beitang. Petik 2. Namun, ketua klan Lord tidak memberikan 3 pedang yang kami peroleh kepada bawahannya yang telah membuka makam kaisar bersama dengannya dan klan kekaisaran Beitang hari itu. Sebaliknya, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah aku harapkan bahwa dia benar-benar akan memberikannya kepada anak-anaknya. Tampaknya dia benar-benar egois. Petik 2. Berbicara soal ini, Nangong Molly mulai cemberut. Tampaknya kesannya terhadap ketua klan tuannya menjadi agak buruk. Seven Rainbow Swords, bukankah seharusnya ada 7 pedang? Baik klan kekaisaran Nangong dan klan kekaisaran Beitang datang untuk memiliki 3 pedang. Apa yang terjadi dengan yang terakhir? Kemana perginya? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tidak mudah untuk membuka makam kaisar. Mereka mengundang spiritualis dunia jubah naga Mark untuk membantu mereka membuka makam kaisar. Pedang terbaik di antara ke-7 pedang itu diberikan kepada spiritualis dunia itu, kata Nangong Molly. Itu spiritualis dunia naga Mark Royal Jubah harus menjadi salah satu dari 10 dewa kan? Tanya Chu Feng. Itu adalah 10 abadi yang abadi, kata Nangong Molly. Avaricious Immortal, mengapa ada nama seperti itu? Chu Feng heran. Istilah serakah tampaknya tidak cocok untuk immortal. Itu karena dia sangat ngotot uang, dan menghargai uang dan kekayaan sebanyak hidupnya sendiri. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai Avaricious Immortal. Itulah yang aku duga, setidaknya, hehe, kata Nangong Molly. Oh, kamu, Chu Feng terhibur oleh Nangong Molly. Kemudian, dia melihat ke arah Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu di tanah dan berkata, bagaimana? Apakah itu berhasil menenangkan kemarahan kamu? Jika kamu berpikir bahwa memberi mereka pemukulan tidak cukup, aku akan membunuh mereka untuk kamu. Petik 2. Meskipun Chu Feng membenci Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi, dan ingin sekali membunuh mereka, tetap saja mereka adalah kakak laki-laki Nangong Molly. Karena itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Nangong Molly untuk membunuh mereka. Jika Nangong Molly tidak ingin mereka mati, Chu Feng secara alami tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun juga, mereka masih putra-putra kepala klan-klan Nangong. Lupakan saja, aku bukan orang yang berpikiran sempit. Mari kita selamatkan hidup mereka, Nangong Molly tertawa nakal. Kemudian, dia berkata, Kakak Chu Feng, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu itu adalah harta. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengembalikannya, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak, aku sudah sangat memaafkan dengan tidak membunuh mereka. Bagaimana mungkin aku mengembalikan pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu kepada mereka? Lebih jauh, kedua pedang ini adalah limbah di tangan mereka. Itu akan menyalahi kedua pedang itu. Petik 2. Sepertinya, jika Grandmaster Rainbow mengetahui tentang hal ini di dunia bawah, dia juga tidak akan senang tentang hal itu. Jadi, lebih baik aku merawat Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword sebagai gantinya. Chu Feng bahkan tidak memiliki senjata persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dan sekarang, dia tiba-tiba mendapatkan 2. Bagaimana mungkin dia mengembalikannya? Hahaha, kurasa kamu juga tidak harus mengembalikannya.
Dalam hal ini, kakak Chu Feng, kamu harus menyita 2 senjata untuk diri sendiri. Apakah kamu dapat membuat kedua pedang menyetujui kamu sebagai tuannya? Jika itu orang biasa lainnya, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun, aku pikir kamu mungkin bisa. Petik 2. Cepat, cobalah. Molly benar-benar ingin melihat. Nangong Molly membuka matanya lebar-lebar dan berbicara dengan ekspresi antisipasi. Aku tidak bisa melakukannya. Pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu tidak ditaklukkan oleh Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi sendiri. Mereka menerima bantuan dari spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Dengan demikian, koneksi di antara mereka tidak mudah putus. Aku akan membutuhkan sejumlah waktu untuk memutuskan koneksi. Petik 2. Sayangnya, aku hanya bisa mencoba agar 2 senjata ini mengenali aku sebagai tuan mereka setelah memutuskan hubungan di antara mereka, kata Chu Feng. Bab 1653 Penyihir turun dari surga. Apakah itu merepotkan? Nangong Molly memasang ekspresi heran. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Memang, ini sangat merepotkan. Namun, itu semua karena klan Kekaisaran Nangong kamu memiliki kekuatan yang kuat, dan bahkan dapat membuat spiritualis dunia jubah naga Mark Royal bekerja untuk kamu semua. Chu Feng tersenyum di wajahnya. Kata-katanya mengandung implikasi khusus. Aku sangat tidak suka immortal beralis putih itu. Aku juga tidak suka muridnya. Aku terus merasa bahwa mereka berdua, tuan dan murid, bukan orang baik. Nangong Molly sangat pintar. Dia tahu bahwa Chu Feng berbicara tentang immortal alis putih. Burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Bukan hanya immortal yang memiliki alis putih dan muridnya, kamu juga harus berhati-hati dengan ketua klan kamu. Petik 2. Setelah kamu kembali ke klan Kekaisaran Nangong, jangan berlarian. Sebaliknya, tetap dengan Bibi Lian dan yang lainnya, kata Chu Feng. Setelah apa yang terjadi, aku pasti tidak akan berlarian lagi. Aku akan tinggal bersama Bibi Lian, kakak laki-laki dan perempuan, kata Nangong Molly. Setelah itu, Chu Feng mendarat dari langit, tiba di samping Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi dan menjarah semua harta yang mereka miliki. Chu Feng punya ide. Meskipun dia tidak akan membunuh Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi, Chu Feng bertekad untuk tidak membiarkan mereka lolos dengan mudah. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk membuat Nangong Molly kembali ke Kekaisaran Nangong terlebih dahulu. Dia ingin menunggu sampai Nangong Molly kembali dengan selamat ke Bibi Lian dan yang lainnya. Kemudian, Chu Feng akan memilih kota yang sangat padat, menanggalkan pakaian Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu, lalu menggantungnya di gerbang kota untuk mempermalukan klan Kekaisaran Nangong. Aura ini, Molly, hati-hati. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mulai mengerutkan kening. Dia segera meraih Nangong Molly dan mulai melarikan diri tanpa memperhatikan dirinya dengan Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan. Niat membunuh itu menyerang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga rambut seseorang akan berdiri saat merasakannya. Yang paling penting, itu tampaknya diperbaiki pada Chu Feng dan datang kepadanya. Boom! Sebelum Chu Feng bisa melarikan diri, dalam sekejap, kekuatan menakutkan itu menghancurkan Chu Feng ke tanah. Sialan, aku sebenarnya ditemukan di tempat seperti itu. Chu Feng mengerutkan kening sangat dalam. Dia benar-benar tidak pernah berharap ditemukan oleh seseorang dari Kekaisaran Nangong di tempat seperti itu. Tidak hanya dia ditemukan, dia juga telah ditangkap. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan menakutkan itu telah menyegel wilayah ruang ini. Chu Feng tidak bisa melarikan diri sama sekali. Alasan untuk itu adalah karena lawannya adalah Kaisar Bela Diri. Namun, ketika Chu Feng mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati melihat sekeliling, ekspresinya berubah menjadi kaget. Pada saat ini, ada orang lain di kawah besar ini bersama dia dan Nangong Molly. Itu seorang wanita. Wanita ini memiliki rambut putih seperti salju. Namun, dia bukan wanita tua yang kusut. Sebaliknya, dia memiliki kulit seperti batu giok dan menunjukkan jejak kesehatan. Namun, dia memiliki ekspresi sedingin es. Tidak ada jejak emosi di wajahnya. Adapun matanya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Chu Feng adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal. Dia telah mengalami banyak karakter yang menakutkan. Namun, hati Chu Feng gemetar saat pertama kali melirik wanita ini. Niat membunuh wanita ini terlalu kuat. Namun, yang mengejutkan Chu Feng bukanlah fitur wajah wanita ini. Sebaliknya, tidak hanya wanita ini tidak mengenakan pakaian klan Kekaisaran Nangong, tubuhnya bahkan semi-transparan. Dia sama sekali bukan manusia. Alih-alih, dia adalah sebuah kesadaran atau tiruan. Terlebih lagi, pada saat ini, dia sangat lemah. Seolah-olah dia bisa menghilang pada detik berikutnya. Tepat pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melemparkan pandangan tajamnya ke Chu Feng. Benar-benar menjaganya untukku. Jangan sampai hilang. Petik 2. Aku akan datang dan menemukanmu. Ketika aku menemukan kamu, jika kamu masih di sini sementara itu telah menghilang, aku pasti akan membuat kamu menemui kematian yang menyedihkan. Wanita itu menyerahkan sebuah gulungan kepada Chu Feng. Kemudian, tanpa bertanya apakah Chu Feng bersedia menerimanya atau tidak, dia berubah menjadi untayan cahaya keemasan dan menembak ke dada Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng menghirup udara. Alasan untuk itu adalah karena dia merasakan sakit yang tak tertahankan ketika wanita itu memasuki dadanya. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Pada saat ini, Chu Feng buru-buru membuka pakaiannya.
Baru kemudian dia menemukan bahwa jejak emas tiba-tiba muncul di dadanya. Setelah menemukan jejak itu di dadanya, hal pertama yang Chu Feng coba lakukan adalah menghapusnya. Namun, Chu Feng terdiam untuk menemukan bahwa ia tidak dapat menghapus jejak. Bahkan setelah Chu Feng memotong daging di sekitar dadanya, jejak itu masih ada di sana. Itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghapusnya. Apa ini? Dia tidak datang untuk menangkap aku, tetapi malah datang untuk membuat aku menjaga barang? Petik 2. Kamu siapa sebenarnya? Kami bahkan tidak saling kenal, mengapa kamu tiba-tiba meminta aku untuk melindungi barang kamu? Selain itu, satu hal untuk melindungi sesuatu untuk kamu. Namun, kamu bahkan mengancam aku bahwa kamu akan membunuh aku jika aku membuangnya. Petik 2. Hei, katakan sesuatu setidaknya. Ada apa denganmu? Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Seorang wanita yang menakutkan seperti ini tiba-tiba muncul. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia punya Chu Feng menjaga item untuknya. Selanjutnya, dia telah meninggalkan jejak di tubuh Chu Feng sehingga dia bisa menemukannya di masa depan. Namun, tidak peduli apa, ini masih lebih baik daripada bertemu seseorang dari Kekaisaran Nangong. Paling tidak, Chu Feng tidak harus mati. Kakak Chu Feng, apa ini? Nangong Moli mengambil gulungan yang wanita itu berikan kepada Chu Feng. Chu Feng melirik gulungan itu. Segera, dia tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Namun, ada formasi roh pada gulungan itu. Lebih jauh lagi, pembentukan roh itu telah dibentuk oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Dengan demikian, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk membukanya. Pada gilirannya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengetahui apa yang direkam pada gulungan itu. Selain itu, bahkan jika dia bisa membukanya, Chu Feng tidak akan berani melakukannya. Dia tahu bahwa wanita yang menakutkan dari sebelumnya hanyalah tiruan. Meskipun dia telah berubah menjadi jejak, tubuh sebenarnya masih ada di suatu tempat. Selanjutnya, tubuh wanita itu yang sebenarnya akan datang untuk menemukannya cepat atau lambat. Dengan niat membunuh yang telah dipancarkan oleh wanita itu, jika Chu Feng berani melakukan apa saja untuk harta miliknya, Chu Feng kemungkinan tidak akan bisa mempertahankan kehidupannya yang kecil. Jadi, bahkan jika Chu Feng bisa membuka gulungan itu, dia tidak akan berani melakukannya. Molly, kakakmu, Chu Feng sekarang benar-benar memahami betapa berbahayanya domain tuan, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya Nangong Molly. Ini hanyalah tempat dengan monster mengamuk. Saat itu, ketika aku berada di domain lain, sangat sulit bagi aku untuk bertemu seorang kaisar marsial tunggal. Petik 2. Setelah datang ke domain tuan, ada begitu banyak kaisar marsial. Satu hal jika mereka adalah kaisar bela diri. Tapi, mengapa aku harus bertemu orang-orang yang berbahaya ini sepanjang waktu? Kata Chu Feng. Sebenarnya, Molly juga sering keluar bermain. Namun, sangat jarang dia bertemu dengan senior yang kuat. Ini juga pertama kalinya aku bertemu senior yang sekuat sebelumnya, kata Nangong Molly. Kamu mengatakan itu, aku sangat sial untuk menemukan semua hal yang tidak menguntungkan ini? Tanya Chu Feng. Sepertinya itu benar-benar masalahnya, Nangong Molly menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Chu Feng tersenyum pahit. Dia merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini, dia berharap bahwa wanita yang ketakutan akan datang menemukannya lebih cepat dan mengambil gulungan itu darinya. Dia juga berharap bahwa dia tidak akan menyulitkannya setelah dia mengambil gulungan itu. Selanjutnya, dia berharap bahwa dia akan dapat membantunya menghapus jejak dan mengembalikan kebebasannya kepadanya. Lagi pula, Chu Feng saat ini adalah penjahat yang diinginkan klan Nangong Imperial. Tentu saja tidak baik baginya untuk memiliki bekas di tubuhnya yang memberitahu orang lain tentang lokasinya. Bab 1654 Biksu Penipu. Setelah itu, Chu Feng dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu. Kemudian, dia mengeluarkan karung goni khusus dan menempatkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi di dalamnya. Setelah Chu Feng melakukan semua itu, ia mulai membawa Nangong Molly kembali ke wilayah Nangong Imperial Clan. Dia berencana untuk membawanya kembali ke klan Imperial Nangong. Bagaimanapun, Chu Feng saat ini adalah penjahat yang dicari. Jadi, tidak cocok baginya untuk membawa Nangong Molly bersamanya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli sejati, hanya kekuatan penindas mereka akan dapat langsung mengikat Chu Feng. Chu Feng tidak punya cara untuk melindungi Nangong Molly. Jadi, pada saat ini, masih klan Kekaisaran Nangong yang paling aman bagi Nangong Molly. Secara kebetulan, ketika Chu Feng kembali ke Kekaisaran Nangong, dia melewati sebuah kota. Di kota itu, dia benar-benar bertemu orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Jadi, Chu Feng menyuruh Nangong Molly menemui mereka. Ketika orang-orang itu melihat Nangong Molly, mereka sangat menghormati. Kemungkinan besar, mereka tahu bahwa Nangong Molly adalah seorang jenius yang fokus pada pengasuhan klan Nangong mereka. Karena itu, mereka tidak berani mengabaikannya. Setelah mengetahui bahwa Nangong Molly ingin segera kembali ke klan, mereka segera menghentikan semua yang mereka lakukan dan mulai mengawal Nangong Molly kembali ke klan Kekaisaran Nangong. Chu Feng diam-diam mengikuti mereka untuk sementara waktu. Dia hanya merasa lega ketika dia menemukan bahwa mereka tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Nangong Molly, benar-benar ingin mengawalnya kembali ke klan Kekaisaran Nangong. Dan memperlakukannya dengan sangat baik. Chu Feng tidak segera menjauhkan diri dari jangkauan area aktivitas Nangong Imperial Clan. Sebagai gantinya, dia kembali ke kota yang dia lewati sebelumnya dengan karung goni yang berisi Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi.
Chu Feng berencana untuk menunggu sampai malam hari, ketika tidak ada banyak orang di sekitar. Untuk menanggalkan pakaian Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi dan menggantungnya di atas gerbang kota sebagai pembalasan kecil terhadap klan Kekaisaran Nangong. Chu Feng ingin membiarkan Kekaisaran Nangong Imperial tahu bahwa meskipun dia masih sangat kecil dan lemah, dia bukan seseorang yang bisa mereka bully seperti yang mereka inginkan. Jika mereka ingin menggertaknya, mereka akan ditakdirkan untuk membayar harga. Chu Feng sedang berjalan-jalan di sekitar kota dan mencoba menemukan kedai minum yang kurang penduduk untuk menghabiskan malam ketika dia tiba-tiba menemukan orang yang lucu. Orang itu adalah seorang biarawan. Dia sangat gemuk, begitu gemuk sehingga lebarnya hampir lebih panjang dari tingginya. Dia tampak berusia 70-an, dan memiliki penampilan yang sangat rusak. Namun, dia mengenakan pakaian katun yang sangat polos dan biasa. Pakaiannya dipenuhi dengan kain dan jahitan, itu hanya mirip dengan pakaian seorang pengemis. Lebih jauh, di samping beku gemuk itu ada spanduk yang jelek. Ada beberapa karakter di atas spanduk jelek yang rusak parah itu. Oh surga, oh bumi, aku yang terbaik dalam meramal. Dari 5.000 tahun dari yang lalu hingga 3.000 tahun di masa depan, orang-orang memanggil aku tahu segalanya. Aku pengembara tanpa nama atau nama keluarga. Petik 2. Biksu ini sebenarnya adalah peramal. Namun, selalu Taois yang akan melakukan peramalan. Sejak kapan para beku mulai menceritakan keberuntungan juga? Alasan mengapa Chu Feng menemukan ini lucu adalah karena biarawan gemuk ini sedang menceritakan kekayaan seorang gadis muda. Gadis muda itu tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia berkulit sangat putih, dan memiliki wajah yang cukup bersih. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang hebat, dia memang memiliki penampilan yang layak. Namun, pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman di wajahnya. Tanpa berpikir banyak, Chu Feng sudah tahu alasan mengapa dia memiliki ekspresi itu. Biksu gemuk itu dengan erat memegang tangan kanan gadis muda itu dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia menggosok-gosok tangan gadis berkulit putih itu tanpa henti. Bagaimana mungkin ini ramalan tangan? Ini hanya mengambil keuntungan dari seseorang. Tuan, aku tidak akan diberitahu nasib aku lagi. Gadis muda itu menarik tangan kanannya ke belakang, berbalik dan segera mencoba untuk pergi. Jelas, dia berhasil menyadari bahwa situasinya buruk. Gadis kecil, mungkinkah kamu mengira beku ini mengambil keuntungan darimu? Melihat gadis muda itu mencoba pergi, beku gemuk itu berbicara dengan ekspresi serius. Tuan, bukan itu. Hanya, aku harus pergi karena aku memiliki sesuatu yang mendesak yang harus aku tangani. Gadis muda itu pemalu. Dia merasa malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Maka, dia buru-buru mencoba memberikan penjelasan. Hehe, namun, tepat pada saat ini, biarawan gemuk itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan seteguk gigi kuning yang bau. Sambil tertawa dengan sangat vulgar, dia berkata, sebenarnya, aku mengambil keuntungan dari kamu. Gadis kecil, dunia adalah tempat yang berbahaya. Kamu harus tahu bagaimana berjaga-jaga terhadap mereka yang tidak tahu malu. Petik 2. Tuan, kamu, wanita muda itu secara alami tidak mengantisipasi bahwa biarawan ini benar-benar berani secara terbuka mengakui untuk mengambil keuntungan darinya. Tiba-tiba, dia berdiri di sana dengan tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Gadis kecil, apa yang salah? Mungkinkah kamu jatuh cinta pada aku? Jika itu masalahnya, kamu tidak perlu pergi. Bagaimana kalau kamu menghabiskan malam bersamaku saja? Biksu yang gemuk itu tertawa tanpa malu. Tak tahu malu, wajah gadis muda itu menjadi sangat merah. Dia benar-benar menyesal berpikir bahwa beku ini benar-benar akan dapat menceritakan kekayaannya. Tidak hanya dia membiarkannya membelai tangannya, dia bahkan membiarkannya membelai tangannya begitu lama. Setelah memikirkan bagaimana dia dimanfaatkan oleh orang tua, jelek, gemuk, dan tak tahu malu ini. Gadis muda itu dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan sehingga dia ingin menemukan tembok untuk menabrak. Ketika dia mulai pergi, dia meninggalkan kata-kata tunggu saja. Aku, gadis kecil, apa maksudmu dengan itu? Petik 2. Beku ini melakukan apa yang dia lakukan karena kebaikan. Itu dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu harus berjaga-jaga terhadap individu yang tak tahu malu. Kamu harus berterima kasih kepada aku, beku tua itu sebenarnya tidak takut padanya. Sebaliknya, dia mengatakan kata-kata itu sambil tertawa. Gadis muda itu mengabaikannya dan langsung pergi. Cara dia pergi, sepertinya dia benar-benar berencana untuk menemukan seseorang untuk datang dan merawat biksu ini. Tidak, tepatnya, dia harus menjadi biksu palsu. Dengan penanaman peringkat 9 Martial King, dia benar-benar berani menipu orang di depan umum. Apakah dia benar-benar tidak takut bahwa dia akan dipukuli sampai mati? Chu Feng memeriksa penanaman biksu palsu ini dan segera mulai merasa takut kepadanya. Ini adalah domain Tuan. Itu adalah tempat dengan para ahli setengah kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Bagi seseorang dari tingkat kultivasinya untuk melakukan hal semacam ini hanyalah mencari kematian. Namun, karena fakta bahwa Chu Feng harus melakukan sesuatu, dia tidak mencoba untuk mengganggu dengan orang seperti biksu ini. Setelah menikmati pertunjukan, ia siap mencari kedai minum untuk berlindung malam itu. Tepat pada saat ini, biksu itu memandang ke Chu Feng. Anakku, aku melihat bahwa ruang di antara alismu telah menjadi gelap. Kamu pasti akan bertemu dengan bencana besar. Namun, aku memiliki teknik cerdik yang mampu membantu kamu menyelesaikan bencana ini. Petik 2.
Karena kita berdua bertemu satu sama lain di sini, itu berarti kita telah disatukan oleh takdir. Beku yang malang ini tidak akan membebankan biaya sepeser pun kepada kamu dan, pada kenyataannya, akan menyelesaikan bencana kamu secara gratis. Apa yang kamu pikirkan? Chu Feng melihat ke sekelilingnya dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya di sana. Sepertinya biksu itu benar-benar berbicara kepadanya. Jadi, dia bertanya, apakah kamu berbicara dengan aku? Adalah nasib yang menyatukan kita. Jadi, selain berbicara dengan kamu, siapa lagi yang akan aku ajak bicara? Saat biksu palsu itu mengucapkan kata-kata itu, dia tiba di depan Chu Feng dan menatapnya dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia telah dengan jelas menyembunyikan kultivasinya dan mengubah penampilannya. Pada saat ini, budidayanya adalah dari peringkat 9 Raja Bela Diri, dan penampilannya adalah seorang pria paruh baya kekar. Namun, biksu palsu itu benar-benar memanggilnya sebagai anak muda. Penglihatan seperti apa yang dimilikinya? Aku sarankan kamu pergi dan menipu orang lain. Aku khawatir kamu harus membayar harganya jika kamu ingin menipu aku. Chu Feng enggan menyia-nyiakan waktu dengan penipu. Biksu palsu itu menepuk perut besarnya dan berkata, anak muda, sepertinya kamu tidak percaya padaku. Kamu dapat bertanya kepada aku pertanyaan acak. Lihat apakah aku bisa menjawabnya. Aku akan memberitahu kamu ini. Reputasi lelaki tua ini sebagai orang yang tahu segalanya pasti tidak terlayani. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Kamu pernah mendengar tentang 5 elemen keterampilan rahasia, kan? Chu Feng dengan santai bertanya. Teknik mendalam abadi emas, teknik mendalam abadi kayu, teknik mendalam abadi air, teknik mendalam abadi api dan teknik mendalam abadi bumi. Mereka diciptakan di era kuno oleh seorang ahli yang sangat kuat yang disebut 5 elemen leluhur tua. Adapun 5 keterampilan rahasia besar, mereka tidak hanya dikenal secara kolektif sebagai keterampilan rahasia 5 elemen. Mereka juga dikenal sebagai 5 keterampilan rahasia terkuat di tanah suci martialism. Petik 2. Menurut legenda, jika seseorang mampu mendapatkan kelima keterampilan rahasia, mereka akan dapat memperoleh rahasia. Sayangnya, setelah seseorang memperoleh keterampilan rahasia, tubuh seseorang akan merasakan rasa penindasan. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia dengan tubuh yang mampu menampung kelima keterampilan rahasia. Jika seseorang mencoba melakukannya dengan paksa, ia hanya akan melukai dirinya sendiri dan mati karena ledakan tubuh seseorang, kata rahib palsu itu dengan cara yang sangat luas. Berbicara tentang itu, apa yang dikatakan biksu palsu ini bahkan lebih rinci daripada apa yang telah didengar Chu Feng sebelumnya. Namun, bit tambahan yang dikatakan oleh biksu palsu ini hanyalah hal-hal yang tidak dipercaya Chu Feng. Setelah semua, cara Chu Feng melihatnya, biarawan ini tidak lebih dari seorang penipu. Bab 1655 terlalu tak tahu malu. Anak muda, pertanyaan yang kamu ajukan terlalu mudah. Bahkan jika beku miskin ini menutup matanya, dia masih bisa menjawab pertanyaanmu, setelah menjawab pertanyaan Chu Feng. Beku palsu ini sangat bangga pada dirinya sendiri dan benar-benar membalik kepalanya dengan anggun. Ngomong-ngomong, meskipun dia sangat gemuk sehingga tidak ada leher untuk dilihat, kepalanya masih cukup gesit. Dia bisa membalikkan kepalanya tanpa masalah. Terlebih lagi, flip kepalanya cukup berirama. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ia memiliki penampilan yang mencoba untuk membuat kamu marah dan kesal. Karena hanya ada dia dan Chu Feng di tempat ini, dia jelas mencoba untuk marah dan mengganggu Chu Feng. Apakah aku mengatakan bahwa aku menanyakan itu padamu? Apa yang ingin aku tanyakan adalah siapa yang saat ini memiliki teknik mendalam abadi api? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Anak muda, kamu benar-benar jahat. Bukankah kamu hanya berusaha mempersulit beku ini? Petik 2. Pertanyaanmu itu, jika kamu bertanya pada orang lain, tidak akan ada orang yang bisa menjawab pertanyaanmu. Setelah semua, teknik mendalam abadi api telah menghilang untuk waktu yang lama. Itu sudah menjadi misteri. Petik 2. Namun, pertanyaanmu tidak sulit bagi beku ini. Biksu palsu itu tertawa nakal. Lalu, dia berkata, ngomong-ngomong, itu cerita panjang. Jika kamu benar-benar ingin menyelidikinya, itu adalah sesuatu yang terjadi 15.833 tahun yang lalu. Petik 2. Itu setelah era Kaisar Gong, dan sebelum era Kaisar Qing. Meskipun 3 istana kekuatan manusia, 4 klan dan 9 kekuatan semua ada di tanah suci bela diri, mereka tidak dapat bersaing melawan peri kuno. Petik 2. Itu adalah era yang relatif biasa-biasa saja. Jadi, itu juga merupakan era yang akhirnya dilupakan. Di era itu, ada seorang jenius. Petik 2. Orang itu menggunakan teknik racun untuk pencapaian artistik super. Teknik roh dunianya semua beracun, keterampilan bela dirinya semua beracun, dan bahkan senjatanya semuanya beracun. Petik 2. Duan Wu adalah namanya. Dia telah memberi dirinya nama ini. Implikasi di balik namanya adalah bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ia racunkan. 1. Kemudian, karena fakta bahwa orang-orang yang telah dia bunuh dengan racun semuanya mati sangat jelek dan sangat menderita sebelum kematian, orang-orang memberinya nama lain, Poison Demon. Setelah itu, racun iblis Duan Wu lahir. Ia menjadi eksistensi paling menakutkan di era itu. Para Great Evil Doers di era ini, jika dibandingkan dengan Duan Wu, semuanya sangat inferior. Petik 2. Namun, Duan Wu terlalu sombong. Dia jelas hanya mempelajari teknik beracun. Namun, demi kebanggaan, dia benar-benar bersikeras bertarung melawan 3 istana untuk teknik keabadian api abadi yang baru muncul.
Petik 2. Pada akhirnya, meskipun dia berhasil mendapatkan teknik mendalam abadi api, dia telah membantai banyak orang dari 3 istana sambil bertarung melawan mereka untuk teknik mendalam abadi api. Ini sangat membuat 3 istana marah. Mereka akhirnya bergandengan tangan untuk menekan Poison Demon. Mereka berencana untuk menghilangkannya sepenuhnya. Setelah menyelidiki, mereka menemukan kota kelahiran Poison Demon. Kemudian, mereka mengumpulkan kekuatan besar dan melanjutkan ke kota kelahiran Poison Demon. Mereka ingin menggunakan keluarga Poison Demon untuk mengancamnya. Petik 2. Namun, ketika mereka sampai di kota asalnya, mereka mengetahui bahwa desa tempat dia berasal sudah menghilang. Sejak itu, Demon Poison juga menghilang di samping desanya. Selain itu, bukan hanya dia dan desa itu, teknik mendalam abadi api juga telah menghilang. Beku palsu itu meriwayatkan semua ini dengan sangat jelas. Pada akhirnya, dia tidak lupa mendesah. Seolah-olah apa yang dia katakan itu nyata. Biksu ini benar-benar layak menjadi penipu. Keahlian aktingnya sangat bagus. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat biksu palsu ini menipu gadis muda itu sebelumnya, Chu Feng mungkin benar-benar mempercayai kata-katanya. Tidak buruk, ceritamu dibuat dengan sangat baik. Chu Feng tersenyum ringan dan bersiap untuk pergi. Ya ampun, kamu tidak percaya padaku? Namun, biarawan itu meraih Chu Feng dan berkata, tidak apa-apa bagimu untuk tidak percaya padaku. Namun, kamu masih harus membayar biaya penjelasan. Petik 2. Biaya penjelasan, tanya Chu Feng. Itu biaya aku untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan sebelumnya, jawab biksu itu. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa itu gratis? Kata Chu Feng. Iya, ini gratis. Tetapi, kamu masih harus membayar biaya penjelasan, kata biarawan gemuk itu dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mencibir dalam hatinya. Benar saja, beku ini adalah penipu. Sementara itu adalah satu hal untuk menipu orang lain, dia sebenarnya berani datang untuk menipu dia juga. Chu Feng pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Namun, tepat pada saat ini, biarawan itu bergumam dengan suara rendah. Jika kamu tidak membayar aku biaya penjelasan, aku akan pergi dan menemukan klan Kekaisaran Nangong. Setelah mendengar apa yang dikatakan biarawan itu, hati Chu Feng terkejut. Dia merasa situasinya buruk. Mengapa biksu ini menyebutkan klan Nangong Kekaisaran secara tiba-tiba? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Meskipun Chu Feng merasa sangat gelisah, dia masih bertindak sangat tenang. Bukan saja dia tidak takut, dia malah mencibir, temukan klan Nangong Imperial? Bagaimana apanya? Mungkinkah kamu berani menipu orang lain seperti ini karena klan Nangong Imperial adalah pendukungmu? Petik 2. Anak muda, berhentilah berpura-pura. Kamu sendiri yang paling tahu siapa orang-orang di karung goni kamu. Kamu tidak hanya menculik Pangeran Kekaisaran Nangong, kamu bahkan telah mengalahkan mereka hingga ke keadaan seperti itu. Jika aku melaporkan kamu, kamu mungkin harus menderita konsekuensi yang sangat besar, kata biksu itu. Wos, mendengar kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tiba-tiba memasuki kakinya. Dia berencana untuk melarikan diri dari biarawan itu. Dia telah berhasil menyadari bahwa beku ini tidak sederhana. Kalau tidak mungkin baginya untuk langsung melihat melalui karung goni. Orang harus tahu bahwa karung goni adalah harta yang tidak bisa dilihat orang biasa sama sekali. Anak muda, kemana kamu pergi? Namun, biarawan itu terus memegang tangan Chu Feng. Genggamannya begitu kuat sehingga Chu Feng tidak dapat membebaskan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Biksu ini berkali-kali lebih kuat daripada Chu Feng, bayangkan dia. Kultivasinya jelas di atas Chu Feng, dan dia kemungkinan besar kali lebih kuat dari Chu Feng juga. Chu Feng jelas bukan tandingannya. Ternyata beku ini bukan hanya penipu, dia juga ahli. Persis siapa kamu? Chu Feng mengerutkan kening dalam dan merasa sangat gelisah. Dia mulai curiga bahwa rahib ini mungkin datang tepat untuknya. Hei, anak muda, siapa lagi yang bisa biarawan ini mungkinkan padaku? Aku tahu segalanya, biksu itu tertawa nakal. Persis apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng. Anak muda, jangan takut. Aku tidak peduli tentang dendam antara kamu dan klan Kekaisaran Nangong. Aku hanya ingin biaya penjelasan aku, kata biksu itu. Biaya penjelasan, berapa banyak yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng. Aku ingin gulungan itu tersegel di dalam sak kosmos yang tersegel oleh formasi roh dunia. Biksu itu menunjuk ke sangkar kosmos milik Chu Feng dengan senyum gembira. Chu Feng segera terpana mendengar kata-kata itu. Ternyata beku ini tidak datang untuknya. Sebaliknya, dia datang untuk gulungan itu. Mungkinkah beku ini memiliki hubungan dengan penyihir ganas itu? Senior, gulungan ini diberikan kepadaku untuk menjaga keamanan orang lain. Aku khawatir aku tidak bisa menyerahkannya kepada kamu. Apakah mungkin bagi aku untuk menggunakan barang-barang lain sebagai ganti gulungan itu? Setelah menemukan bahwa biksu itu bukan karakter sederhana, wajah Chu Feng segera dipenuhi dengan senyum. Seperti kata pepatah, sebelum atap, seseorang harus menurunkan kepala seseorang. Pada saat ini adalah situasi yang tepat di mana Chu Feng berada. Chu Feng ditangkap oleh biksu itu. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Belum lagi apakah biksu itu berencana menyerahkan Chu Feng ke Kekaisaran Nangongnang atau tidak, biksu itu sendiri memiliki kemampuan untuk membunuh Chu Feng. Di depannya, jika Chu Feng berani bertindak tangguh, dia pasti akan mencari mati. Ketika dia tidak bisa bertindak tangguh, dia tidak punya pilihan selain bersikap lunak.
Anak muda, beku ini hanya menginginkan gulungan itu, kata beku itu. Senior, jika aku memberikan gulungan itu kepada kamu, aku kemungkinan akan dibunuh, kata Chu Feng. Anak muda, kamu hanya akan dibunuh jika kamu menyimpan gulungan itu. Aku mengambilnya untuk menetralisir musibah kamu, kata beku itu. Senior, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng. Jika kamu tidak menyerahkan gulungan itu kepada aku akan menyerahkan kamu ke klan Kekaisaran Nangong. Apakah kamu berpikir bahwa Kekaisaran Nangong Imperial akan membiarkan kamu pergi? Secara alami, itu akan menjadi malapetaka kamu. Petik 2. Namun, jika kamu menyerahkan gulungan itu kepadaku, aku akan membiarkan kamu pergi segera. Sejak saat itu, kami tidak akan saling berhutang apapun. Secara alami, aku juga akan menetralisir musibah kamu, kata beku itu dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa ingin muntah darah. Dia telah melihat banyak orang yang tak tahu malu. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti biarawan ini. Biksu ini jelas mengancamnya. Namun, dia terus bersikeras mengatakan bahwa dia membantunya menetralisir musibah. Ini terlalu tak tahu malu.